Lu mau tahu nggak mesin yang kekuatannya bisa ngalahin Ducati Panigale, BMW M1000, bahkan Kawasaki Ninja H2R sekalipun? Simak videonya sampai habis. Halo Bung, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya. Ya, masih dalam perjalanan gua mengelilingi Pulau Lombok yang indah dan mantep banget jalanannya ini, Bung. Aduh, seindah jalan hidup kita ke depan deh, Bung. Amin. Ya, namanya juga manusia ya. Hidup harus tetap optimis ngejalaninnya, Bung. Kalaupun ada cobaan, baik yang kecil maupun yang gede gitu ya, yakin aja pasti bisa kita lewatin. Seperti kita ngelewatin jalanan ini saat riding. Asik. Ini gua mau dibawa kemana sih nih? Ke bandara, ngapain lagi ke bandara nih? Aduh, kita ngomongin apa ya? Kita ngomongin mesin motor yuk. Wih, gila, kayak yang paling ngerti aja gua mesin motor. Ya, sepengetahuan gua aja lah ya ngomonginnya. Kalau banyak yang miss, tolong ralat di kolom komentar ya, Bung ya. Ini asli gue disuruh muter nih sama si Zian nih, aneh banget nih. Buat apa lagi? Yuk, mari kita coba mengendarai motor ke zaman lampau, di mana motor belum seperti sekarang ya, Bung ya. Lo pasti pada tahu lah kalau motor itu pengembangan dari sepeda konvensional yang udah jauh ditemukan sebelum motor. Dari yang pernah gua baca sih, sejarah motor dimulai tahun 1968 tuh, Bung. Dimulai dari Michaux XC, susah banget namanya, sebuah perusahaan sepeda yang coba ngembangin mesin uap untuk penggerak sepeda konvensional. Tapi sayangnya usaha ini kurang sukses ya, Bung. Jadi dilanjutin tuh sama Edward Butler. Ceritanya si Edward ini penemu asal Inggris ya, Bung ya, bukan pelayan gitu, bukan butler pelayan ya. Ceritanya Edward bikin kendaraan roda 3 dengan suatu motor gitu di dalamnya. Cuma belum sukses juga kala itu. Tapi lu tau nggak sukses yang suaranya merdu? LV Suksesi. Ya elah, apa sih LV Suksesi jadi LV Suksesi. Nah, dari itu dari ide itu gitu makin banyak tuh percobaan untuk bikin motor. Salah satunya dari Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach di Jerman nih. Mereka orang Jerman. Daimler dan Maybach terus kerjasama di Dutch AG Gas Motor Ren Fabrik kalau nggak salah namanya. Itu pabrik produsen mesin stasioner terbesar lah pada tahun 1872 gitu, Bung ya. Yang menemukan mesin 4 langkah atau kita mengenalnya dengan 4 tak gitu, Bung. Ini lurus terus gua ke arah Mandalika nih. Ke arah sirkuit mau balapan kali gue ya. Asik. Terus mereka keluar dan bikin bengkel sendiri dan menemukan yang namanya karburator, sebuah alat yang mencampur udara sama bahan bakar buat mesin 4 tak. Wah, gila nih jalanannya asik banget nih. Lanjut Nah, terus mesin itu ditaruh deh di sepeda kayu. Jadi itu bisa dibilang sepeda motor pertama di dunia yang kemudian disebut red wagon atau riding car gitu. Orang kalau ngendarain pertama kali pasti seneng banget ya. Asli. Namanya pertama kali gitu, emang jadi sesuatu yang istimewa pastinya. Kecuali istilah cinta pada pandangan pertama. Kalau sekarang kayaknya udah kurang relate ya, Bung ya. Gimana coba pandangan pertamanya di media sosial gitu, terlihat keren gitu, tapi nggak tahu aslinya. Bisa aja tuh orang pakai 1000 ragam filter, ya nggak sih? Wah, apa sih? Nih gue coba ngebut di sini Sampai mana tadi ya? Lupa gue. Asli enak banget nih buat ngebut-ngebutan nih. Oh ya, abis mesin 4 tak ditemuin tuh ya, tahun 1903 Arthur Davidson dan Walter Davidson berhasil nyiptain sepeda motor pertamanya. Ini dia merek motor tertua dan tersukses dalam sejarah ya menurut gue ya. Kenapa gue bilang tertua dan tersukses? Karena mereka ini bukan hanya berhasil menjual jutaan sepeda motor gitu, tapi juga berhasil bangun brand image bahwa riders gitu sebagai salah satu bagian dari gaya hidup atau lifestyle. Gokil sih, Bung. Ntar lah kapan-kapan kita bahas khusus tentang Harley Davidson ini ya. Ini lumayan nih, gue bisa agak kenceng dan tidak takut kenceng. Woi, tidak takut kenceng. Terus pada tahun 1960 sampai 1970 pabrikan motor Jepang banyak ngasih inovasi pada sepeda motor tuh, dari pengembangan mesin sampai suspensi. Kita coba sampai 100 nyampe kan
Pelan lagi. Pabrikan motor Jepang, aduh, pabrikan motor Jepang emang gokil ya Bung kalau buat teknologi di motor. Kayak motor yang gue pakai ini sih, si Joy CB150X, cara tampilan keren banget lah, nggak kalah sama African Twins. Wih gila, fairing depannya sih istimewa banget ya Bung, gede banget gitu, jadi terlihat berotot gitu. Lampu-lampunya juga udah LED semua. Ya walaupun kalau touring malam gitu lampunya kurang terang sih kalau menurut gua. Ya, yang paling istimewa tuh nih dia nih sok depannya nih jadi enak banget gitu, juara banget lah ini. Walaupun cc-nya kecil tapi cukup lah untuk jelajah aspal dan medan berbatu tipis-tipis nih kayak gini-gini nih. Asal jangan dibuat rabas yang tingkat kesulitannya intermediate ya, kacau kalau itu. Kalau Trabas kan CB dibuat Trabas tuh namanya salah gaul. Nah, kalau di Indonesia salah jalur. Gua ngomong apa sih ini? Bingung ah. Salah jalur tuh maksudnya gini ya. Ngambil kuliahnya apa gitu, ngambil akademisinya, ngambil pelajarannya apa, terus kerjanya di tempat yang berbeda kayak gua sekarang. Ya gitu maksudnya, mau ngelucu tapi nggak lucu ya. Ya udahlah. Emang nih apa ya, ya udah seharusnya lah kurikulum di sekolah gitu dirubah total gitu dari tingkat TK. Ya nitip lah buat para menteri-menteri ini, entah siapapun yang jadi di 2024 gitu, pendidikan tuh harus harus jadi fundamental, gila sok keren banget, harus jadi dasar yang bagus lah kalau gue bilang. Iya, apa sih, balik lagi ke mesin dah. Dari pengembangan motor sejak pertama kali ditemuin itu muncul deh berbagai jenis tipe motor tuh. Ada mesin 1 silinder, mesin yang umumnya digunain motor ukuran kecil gitu ya. Ada juga mesin 2 silinder, biasanya dipakai motor ukuran gede gitu. Terus jenis mesin tuh kebagi lagi ya berdasarkan posisi peletakan silindernya. Ada yang namanya V-twin, L-twin, parallel twin, boxer engine. Banyak lagi ya. Mesin jenis V-twin tuh biasanya kita temuin di motor Harley Davidson ya. Gokil nih. Kalau yang L-twin biasanya kita temuin di motor Ducati gitu. Kalau yang parallel twin nih konstruksi mesinnya mirip 1 silinder ya, tapi aslinya mesin ini punya 2 silinder yang berdampingan. Anjing, berdampingan. Mesin aja berdampingan, blo. Lu kapan ada pendampingnya? Nah, kalau mesin parallel twin tuh biasanya kita temuin di Ninja 300, Ninja 650 atau Royal Interceptor 650 gitu ya. Ada boxer engine, biasanya mesin-mesin ini kita temuin di motor-motornya BMW ya Bung, kayak di BMW 1250 GS gitu. Gokil sih. Ada juga mesin 3 silinder yang silinder pistonnya diletakkan tegak lurus, kayak di mesin motor Triumph Triple Street atau Yamaha MT-09 gitu. Terus ada mesin 4 silinder yang pakai 4 piston. Posisinya bisa berjajar atau inline, dan ada juga yang bentuknya V gitu. Mesin 4 silinder bisa kita lihat di motor Yamaha VMAX, Honda VF750C atau Ducati Multistrada gitu. Ada di situ tuh mesin-mesin itu. Nah, yang terakhir tuh ada mesin 6 silinder ya. Mesin kayak gini nih bentuknya mirip mesin boxer, tapi ada 6 silindernya. Biasanya nih mesin kayak gini dipakai untuk motor-motor yang gede banget untuk touring jarak jauh gitu Bung. Kayak di motor Honda Goldwing GL 1500 sama BMW K 1600B gitu ya. Gila sih harga nih motor sih gokil abis ya Bung. Ya lagi-lagi gua doain untuk kita yang suka motor, cepat atau lambat kita pasti punya motor yang kayak gini. Amin yang panjang. Selain dari jumlah silinder, mesin sepeda motor juga bisa dibedain dari posisi camshaft yang digunain ya. Ada yang namanya SOHC, singkatan dari single overhead camshaft. Terus ada DOHC, double overhead camshaft, dan yang terakhir ada OHV, overhead valve. Cukup ya Bung mesin aja yang overhead, jangan sampai keuangan lu overhead. Ya kali gara-gara ngiler modif pengeluaran jadi over gitu. Atau jangan sampai tuh tagihan pay letter lu lebih tinggi dari pemasukan bulanan. Wah gokil, jangan-jangan ya. Ini gersang sekali, tapi asik sih. Oh ya, kalau ngomongin mesin yang umurnya jauh lebih tua dari gue jadi keinget kalau di dunia musik banyak juga musisi yang memakai kata mesin sebagai identitasnya di atas panggung. Bukan Ujang Karbu atau Yono Knalpot ya Bung, itu mah bengkel andalan gue. Nomor 1 ada mesin Gun Kelly.
Musisi yang badannya penuh tato dan banyak banget bikin kontroversi ini lahir 22 April 1990 ya Bung ya. Gua baca biografinya sih cukup menyedihkan ya. Pas kecil sering dibully gitu. Orang tuh kalau kecilnya sering dibully tuh gedenya banyak banget yang sukses ya. Atau itu cuma story aja, gue juga nggak tahu. Gua tahu rapper ini tuh tahun 2010 lewat Google ya. Waktu itu video klipnya yang Alice in Wonderland menang di Ohio Hip Hop Awards. Abis dari situ kayaknya karirnya naik terus deh. Ya sesuai nama panggungnya kali ya. Mesin kan kalau makin panas makin asoy di jalan ya nggak. Woi gokil. Nomor 2 ada Rage Against the Machine. Ini salah satu band idola gua ya. Ya ini mah nggak usah cerita lah, lu udah pada tahu ini. Selain musiknya yang emang wah bikin otomatis goyang gitu, liriknya juga membakar semangat gitu. Gue jujur sih ini salah satu wishlist besar gue di dunia musik gitu. Untuk nonton mereka live, wah pasti hampir semua orang gitu pengen ngelihat live-nya mereka. Ya untuk promotor-promotor besar lah yang ada di Indonesia kayak Revel, TMT, Ismaya atau siapa kek. Cobalah diundang ini band. Siapa tahu dia mau. Nomor 3 ada Mesin Tempur. Ini dia band Greencore asal Bandung yang gimmicknya di atas panggung tuh gokil, nyeleneh banget. Liriknya juga asli kocak banget sih, tapi tetap kritis. Keren sih ini band menurut gue ya. Ciri khasnya tuh topeng tengkorak dan bagi-bagiin jajanan. Aduh ini sih gokil, jajanan warung sampai mie instan di panggung tuh dibagi-bagiin sama mereka. Gokil banget, out of the box lah ini band. Banyak yang bilang band ini adalah bentuk alter egonya almarhum Eben Burger Kill gitu. Ya gue percaya sih karena secara musik sound emang keren ini band. Yoi. Penggunaan kata mesin untuk band yang satu ini ya, menurut gue cocoknya luar biasa, cocok gitu. Maksudnya emang selain musiknya ngebut, cepet, ciri khas greencore gitu, sesuai sama putaran mesin jadinya. Mungkin kalau di mesin motor band ini layak disematkan pakai mesin 6 silinder kali ya. Wow, gokil. Lagu Mari Membaca nih jadi salah satu favorit gue ya. Seruan belajar membaca dengan cara yang ekstrim. Aduh, gokil banget dah. Aduh, udah mau sampai nih. Ya itu deh, Bung, beberapa musisi yang berkaitan dengan mesin. Ya, siapa tahu lu ada info lainnya musisi yang pakai kata mesin, ya lu komen deh di bawah, Bung. Terus apa lagi ya? Oh iya, jangan lupa bantuin channel ini ya. Caranya gimana? Ya lu tahu gimana caranya gitu. Mau ngirim makanan boleh, mau ngirim jempol boleh, mau langganan boleh. Asal jangan ngirim oli bekas ya, nggak kepake sama gua ntar. Oke lah, ini sudah sampai di pantai gitu. Asik banget sepi tapi panas. Ya udah ya Bung ya. Apa ya mau so bilang gas lagi? Parkir dulu Bung.